Maulaya salli wa sallim daiman abada. Bagaimana hukum non-muslim mengucap salam kepada muslim? Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum, maka jawablah wa alaikum. Assalamualaikum, wa alaikum. Assalamualaikum, wa alaikum. Apa arti wa alaikum? You too, kamu juga. Assalamualaikum, kamu juga. Begitu caranya. Lalu kemudian, bolehkah kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Tak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kau ucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana caranya kalau Ustaz ceramah di kantor dinas, kantor wali kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada kalian penghuni surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang di dunia senang, di akhirat masuk neraka, salam sejahtera buat kalian semua. Tapi jangan bilang kuat-kuat, sakit hati dia. Ini anti kebinekaan, lagi-lagi anti kebinekaan. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang non-muslim mengucap password untuk hijrah ke Islam, tapi datang ke acara? Apa salahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, maka masuk Islam. Masalah gunting pita bisa belakangan. Apa gunting? Sunat. Makanya ustaz-ustaz jangan ceramah terlalu keras. Ini ustaz-ustaz ceramah di atas mimbar. Yang pertama kali berhitan adalah Nabi Ibrahim. Bersunat umur 80 tahun dipotong pakai kampak. Takut loh orang masuk Islam mendengar kampak. Jangan. Coba kesampaikan yang lembut. Bersunat itu tak sakit. Macam digigit semut aja tak sakit. Sikit. Kau dulu sakit? Enggak, tapi aku lari tak kemana-mana. Tuh. Jangan menggunakan kata-kata yang provokatif, kata-kata yang tak bersahabat. Rukun Islam ada 5 perkara. Banyak Cina-Cina takut masuk Islam. Hanya 5 perkara lah katanya. 1 perkara 25 juta gitu. Pak Ustadz, bagaimana saya menguatkan hati untuk hijrah? Saya takut masuk Islam karena orang tua. Saya ingin hijrah dengan mencari pasangan yang soleha untuk menuju Islam, karena saya masih menerima subsidi dari orang tua walau saya sudah bekerja, sementara saya masih semester. Maka engkau saudaraku yang masuk Islam, engkau bersyahadat, engkau dilindungi oleh undang-undang di dalam Republik Indonesia. Siapa yang masuk Islam dengan tidak ada paksaan? Wahai saudaraku, betulkah engkau masuk Islam tidak ada paksaan dari dimanapun? Betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa orang tuamu mengusir, maka dulu di UIN ada yang sholat di dalam kamar, kuncinya rapat, sholat di dalam kamar. Dibelinya mukena perempuan, kuliahnya di UIN Suska, bisa dia sholat, memperjuangkan akidahnya, luar biasa. Tidak ada yang lahir memilih perut siapa yang mau dia masuki, tak ada. Maka tak boleh kita ejek orang Batak, Batak. Tak boleh kita ejek, Cina, tak boleh. Apa pernah dulu malaikat bawa kertas multiple choice? Mau jadi Batak, mau jadi Cina? Tak ada. Itu semua takdir Allah. Tapi setelah lahir ke dunia kau memilih, hai saudaraku. Masuk ke dalam perut Batak Tapanuli Utara, Kristen. Cari Islam, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Nababan. Masuk dalam perut orang Sulawesi Utara, mencari Islam, cari Islam, cari Islam, jadi Ustadz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang Cina, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Felix Xiao. Itu luar biasa perjuangannya. Sekarang ada ustadzku yang mencari, kau berusaha, diberikan Allah jalan. Kau lebih mulia daripada Ustadz Somad, lebih mulia daripada kami semua. Ustadz Somad, catatan dosanya berlimpah dosa. Tapi kau saudaraku, kalau kau masuk Islam, catatan amalmu diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol cuma 2. Pertama mu'allaf, yang satu lagi pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Bagaimana hukum alat musik? Saksofon, biola, keyboard. Apa hukum alat musik? Maka alat musik, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, alat musik kata dia tidak haram. Dikajinya. Jangan burukkan saya, Abu Somad menghalalkan gitar. Enggak. Alat musik itu sama macam pisau. Kalau dipakai memotong tangan, putus. Tapi kalau dipakai memotong kambing, dapat pahala. Begitu juga dengan alat-alat. Alat-alat musik yang dipakai untuk lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Pakai alat musik. Lagu Maher Zain, lagu Opik. Lagu bagus sekali.
Bolehkah seorang muslimah bernyanyi di muka umum dengan tujuan dakwah? Tidak. Kenapa? Karena mukanya nanti akan ditengok bini orang, ditonton laki orang. Banyak laki-laki yang menengok bininya dengan menengok orang beda. Menengok bini orang meniti Elio, menengok bini meniti Matung. Oleh sebab itu kalau mau mukul nasid, jangan depan orang banyak-banyak. Ini masjid, ni imam pukul nasid di emperan masjid. Bismillah tawassalna billah la 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 marhaban ya nural aini. Menyanyi dia di belakang sana. Dulu ketika Ibu Irene Handono mau ceramah, muncul konflik. Negeri Rokan Hulu 1000 suluk, tuan-tuan kelipat, tuan syekh mursyid-mursyidin, tak layak perempuan menceramahi. Datang ke saya, gimana nih Pak Ustaz? Ustazah udah diundang, Ustazah Irene Handono. Mau tahun baru. Sudah siap panitia, sedangkan bergejolak. Gimana? Solusinya begini. Ini masjid, sana kiblat. Ini laki-laki, ini perempuan. Iya. Buatkan ustazah itu di tengah. Jadi ustazah tidak menceramahi tuan kelipah mursyid-mursyidin. Laki-laki mendengar suara. Yang tak mau menengok, menunduk. Buat dia di tengah. Tengah, laki-laki, perempuan. Akhirnya jadi acara dibuat perempuan di tengah. Begitu juga dengan ini, perempuan yang mau mukul nasid segala macam. Ini tentang masalah. Begitu juga dengan baca Quran. Mengenai seni Ustaz, bagaimana Ustaz cara membaca Al-Quran di istana kemarin yang menggunakan langgam Jawa? Sudah dikritik, banyak sudah kritik, akhirnya tidak mempan lagi. Insya Allah tak akan ada lagi itu terjadi. Karena dari pakar-pakar sendiri sudah mengkritik. Saya mau bertanya tentang asal muasal lahirnya khilafiyah, sehingga banyak menimbulkan antar sesama Islam mendengar adanya konflik politik. Khilafiyah itu sejak zaman Nabi sudah ada. Ketika Nabi SAW meninggal, yang satu mengatakan jenazahnya mesti dibawa ke Makkah. Nabi kan orang Makkah, jenazahnya bawa ke Makkah. Yang satu mengatakan jenazahnya dimakamkan di Madinah. Tengok, ikhtilaf antar sahabat Nabi. Sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibacakannya hadis. Kami para nabi kalau meninggal dimakamkan di mana kami meninggal. Akhirnya dimakamkan di bawah. Masalah angkat tangan waktu sholat. Satu hadis mengatakan sebahu. Allahu Akbar. Satu hadis mengatakan sedaun telinga. Allahu Akbar. Selama ada dalilnya tak boleh menyalahkan. Saya kalau sholat sampai sedaun telinga. Tapi saya tak menyalahkan yang sebahu. Tapi dia jangan pula salahkan saya. Masalah telunjuk. Mazhab Syafi'i. Angkat sekali saja. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala sholin. Asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Kalau Hanafi angkat sekali, turun sekali. La ilaha illallah. Kalau Hambali setiap lafaz Allah angkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamualaikum wa ala asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir angkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Tak pernah saya berkelahi dengan kawan-kawan saya di Maroko yang mazhab Maliki. Tak pernah. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Tapi niatnya mukhlishina lahuddin. Karena hadisnya banyak. Hadis tentang itu banyak. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka membid'ahkan orang? Yang bisa jawab, jawab. Yang tak bisa jawab, diam saja. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Lama-lama dia capek juga. Fotokopikan buku saya 37 masalah populer. Talqin mayat bid'ah, sudah saya jawab. Baca Quran untuk orang mati bid'ah, sudah saya jawab. Bertawassul bid'ah, sudah saya jawab. Baca Quran di samping kubur bid'ah, sudah saya jawab. Sayyidina bid'ah, sudah saya jawab. Download gratis. Ada dalam Play Store. Play Store buat Abdul Somad 37 masalah populer. Download gratis. Share bagi kawan-kawan. Apa hukumnya ulang tahun menurut Islam? Ulang tahun bakar lilin, tembus lilin. Happy birthday to you. Apa yang mau kau minta tahun depan? Mintalah pejamkan mata kepada api agama Majusi. Kalau mau memperingati bahwa umur sudah bertambah, undang anak yatim fakir miskin. Pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak panti asuhan sini Pak? Ada 200 orang. Tolong keluarkan. Saya mau buat nasi kotaknya. Berapa orang? 5 orang aja. Kebetulan itu kita yang sanggup kan? Makan, masukkan duit amplop agak 100 ribu, 50 ribu. Dek, ingat, aku mati. Tak lama lagi akan mati. Mengingat mati. Ada tak Nabi pernah mengulang hari lahirnya? Ya,
Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Dzaka yauma wulidtu. Kenapa kau beribadah banyak hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Bukan dikenang dengan bakar lilin. Yang lagi tradisi-tradisi yang sudah masa lalu. Udah. Ustaz tak pernah tiup lilin. Pernah waktu mati lampu tiup lilin.